Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo everyone, kami dari kelompok 4 akan sedikit menjelaskan tentang materi mawaris. Langsung saja yuk kita ke materi. Mawaris, tata cara pembagian harta waris. Ilmunya disebut faraiz, hukum mempelajarinya ialah fardu kifayah. Sebab-sebab seseorang menerima harta warisan menurut Islam ialah sebagai berikut. Yang pertama, adanya pertalian darah dengan yang meninggal atau mayat, baik pertalian ke bawah ataupun ke atas. Yang kedua, hubungan pernikahan, yaitu suami atau istri. Yang ketiga, adanya pertalian agama. Contoh, jika seorang hidup sebatang kara, lalu meninggal, maka harta waris masuk baitul mal. Yang keempat, karena memerdekakan budak. Sebab-sebab seseorang tidak mendapat harta waris ialah sebagai berikut. Yang pertama, hamba atau budak. Ia tidak cakap memiliki sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat An-Nahl ayat 75. Yang kedua, pembunuh. Orang yang membunuh tidak dapat mewarisi harta dari yang dibunuh. Sabda Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam yang artinya, yang membunuh tidak dapat mewarisi sesuatu dari yang dibunuhnya. Hadis riwayat Nasai. Yang ketiga, murtad dan kafir. Orang yang keluar dari Islam, yaitu antara pewaris atau yang mati, murtad salah satunya. Syarat berlakunya pewaris ada 3, yaitu yang pertama, adanya yang meninggal dunia baik secara hakiki maupun hukmi. Yang kedua, adanya harta waris. Yang ketiga, tidak penghalang untuk penerima harta waris. Selanjutnya ada ahli waris, yaitu terdiri dari ahli waris lelaki dan ahli waris wanita. Ahli waris lelaki terdiri dari 1 anak laki-laki, 2 cucu laki-laki sampai ke atas dari garis anak laki-laki, 3 ayah, 4 kakek sampai ke atas garis ayah, 5 saudara laki-laki kandung, 6 saudara laki-laki seayah, 7 saudara laki-laki seibu, 8 anak laki-laki saudara kandung sampai ke bawah, 9 anak laki-laki saudara seayah sampai ke bawah, 10 paman kandung, 11 paman seayah, 12 anak paman kandung sampai ke bawah, 13 anak paman seayah sampai ke bawah, 14 suami, dan yang terakhir lelaki yang memerdekakan. Ahli waris wanita terdiri dari 1 anak perempuan, 2 cucu perempuan sampai ke bawah dari anak laki-laki, 3 ibu, 4 nenek sampai ke atas dari garis ibu, 5 nenek sampai ke atas dari garis ayah, 6 saudara perempuan kandung, 7 saudara perempuan seayah, 8 saudara perempuan seibu, 9 istri, dan 10 wanita yang memerdekakan. Apabila 25 ahli waris laki-laki 15 dan perempuan 10, maka yang bisa menerima pembagian harta waris hanya 5 orang, yaitu 1 suami atau istri, 2 ibu, 3 bapak, 4 anak laki-laki, dan 5 anak perempuan. Ditinjau dari sudut pembagian, ahli waris terbagi 2, yaitu asbabul furud dan asbabah. Yang pertama, ashabul furud, zawil furud, yaitu orang yang mendapat bagian tertentu. Terdiri dari yang pertama yang dapat bagian 1/2 harta, anak perempuan jikalau sendiri, cucu perempuan jika sendiri, saudara perempuan kandung jika sendiri, saudara perempuan seayah jika sendiri, dan suami jika meninggal, tidak meninggalkan anak dan cucu. Yang kedua, yang mendapat bagian 1/2 harta, suami dengan anak atau cucu, dan istri atau beberapa kalau tidak ada anak atau cucu. Yang mendapat 1/8, istri atau beberapa istri dengan anak dan cucu. D. Yang mendapat 2/3, 1. 2 anak perempuan atau lebih, 2. 2 cucu perempuan atau lebih,
3. Dua saudara perempuan kandung atau lebih. 4. Dua saudara perempuan seayah atau lebih. Yang mendapat 1/3 bagian. 1. Ibu jika tidak ada anak, cucu dan garis lari anak laki-laki dan saudara kandung atau seayah atau seibu. 2. Dua atau lebih anak ibu baik laki-laki atau perempuan. Yang mendapat 1/6 bagian. 1. Ibu bersama anak laki-laki, cucu laki-laki, atau 2 atau lebih saudara perempuan atau perempuan seibu. 2. Nenek garis ibu jika tidak ada ibu dan terus ke atas. 3. Nenek garis ayah jika tidak ada ibu dan ayah terus ke atas. 2. Ahli waris ashobah, yaitu para ahli waris tidak mendapat bagian tertentu tetapi mereka dapat menghabiskan bagian sisa ashabul furud. Ashobah terbagi 3 jenis, yaitu ashabul binafsihi, ashobah bi goiri, dan ashobah ma'a goiri. Ashobah binafsihi adalah ashobah dengan sendirinya, yaitu 1. Anak laki-laki, 2. Cucu laki-laki dari anak laki-laki terus ke bawah, 3. Ayah, 4. Kakek dari garis ayah ke atas, 5. Saudara laki-laki kandung, 6. Saudara laki-laki seayah, 7. Anak laki-laki saudara laki-laki, 8. Anak laki-laki saudara laki-laki seayah sampai ke bawah, 9. Paman kandung, 10. Paman seayah, 11. Anak laki-laki paman kandung sampai ke bawah, 12. Anak laki-laki paman seayah sampai ke bawah, 13. Laki-laki yang memerdekakan yang meninggal. B. Ashobah bil gair, ashobah dengan saudaranya menjadi ashabah karena ada saudara laki-laki. 1. Anak perempuan bersama anak laki-laki atau cucu laki-laki. 2. Perempuan bersama cucu laki-laki. 3. Saudara perempuan kandung bersama saudara laki-laki kandung atau saudara laki-laki seayah. 4. Saudara perempuan seayah bersama saudara laki-laki seayah. C. Ashabah mal gair, menghabiskan bagian tertentu. 1. Anak perempuan kandung 1 orang bersama cucu perempuan 1 atau lebih. 2. Saudara perempuan kandung bersama saudara perempuan seayah. Harta peninggalan setelah dikurangi hak mayat. 1. Biaya perawatan. 2. Hutang. 3. Zakat. 4. Wasiat.